pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi part 2. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai bidang-bidang ekonomi di Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi secara umum dan proses yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi. Seperti halnya pakaian yang Muzara pakai dan juga yang teman-teman pakai, semua barang yang sudah sampai ke tangan masyarakat pastinya sudah melewati seluruh rangkaian kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, yuk kita simak. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha ekonomi dan proses dari kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi perseorangan yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi kelompok yang usahanya dijalankan bersama, baik dari modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Contoh dari usaha ekonomi perseorangan yaitu kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, ataupun perdagangan. Sedangkan usaha ekonomi kelompok contohnya adalah firma, CV, PT, perusahaan daerah, atau koperasi. Sedangkan kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti apa saja sih kegiatannya? Yuk kita simak. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Contoh dari kegiatan produksi ini adalah pabrik konveksi. Di dalam pabrik konveksi terdapat kegiatan menghasilkan pakaian. Orang-orang yang terlibat dalam proses produksi disebut produsen. Hasil produksi dari pabrik konveksi yang tadi disalurkan melalui toko pakaian. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dinamakan kegiatan distribusi. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan distribusi ini disebut distributor. Kemudian, orang-orang akan membeli pakaian di toko pakaian yang tadi. Nah, kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang disebut sebagai konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dari proses kegiatan ekonomi tadi, kita bisa melihat bagi penyedia sumber daya alam, kegiatan produksi bisa menyediakan balas jasa. Balas jasa inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi produsen, kegiatan produksi juga memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini yang akhirnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Kelancaran distribusi memerlukan transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi cepat sampai ke tangan konsumen. Untuk konsumen, mereka mengeluarkan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang atau waktu. Masyarakat mengkonsumsi sesuatu untuk tujuan kepuasan atau memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Dari sana kita bisa melihat bahwa lancarnya kegiatan ekonomi menjadi faktor lancarnya kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat di bidang produksi, membuka lapangan kerja baru di masyarakat, munculnya usaha jasa pengiriman, dan mudahnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi jelas akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sebab jika rangkaian kegiatan ekonomi tersebut terkendala, maka akan terputus juga siklus ekonomi di masyarakat. Jadi, dari sini teman-teman sudah mengetahui bahwa betapa pentingnya proses kegiatan ekonomi yang berlaku di masyarakat, dari mulai kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Karena jika salah satunya terkendala, maka tidak akan sempurna proses kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dan kesejahteraan hidup masyarakat juga bisa terganggu jika proses kegiatan ini terganggu. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman video kali ini? Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai
mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kedepannya, dengan mengetahui proses yang begitu panjang, teman-teman bisa menghargai segala bentuk barang yang teman-teman dapatkan sehingga tidak mubazir ya.